Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Syiar Islam, bertemu kembali kita. Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas perang Mu'tah. Dan sebelum kita menyimak kisah ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, serta klik loncengnya dan besarkan volume Anda. Selamat menyaksikan. Kampung Mu'tah pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi salah satu saksi penting sejarah perkembangan Islam. Mu'tah adalah sebuah desa yang terletak di perbatasan Syam. Desa yang ada di tepi sungai Jordan ini kini masuk dalam provinsi Kerak wilayah Yordania. Mu'tah saat ini merupakan wilayah yang semarak dengan deretan pohon pinus di sepanjang jalan. Di dekat kampung ini terjadi peperangan antara bangsa Arab yang sudah memeluk Islam dengan aliansi bangsa Arab, memeluk Nasara dan bangsa Eropa. Bahkan menurut beberapa literatur menyebutkan perang ini adalah perang pertama umat Islam melawan bangsa Barat. Perang ini terjadi pasca perjanjian Hudaybiyah. Saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan delegasi ke berbagai kawasan untuk menyampaikan pesan damai agama Islam melalui surat yang ditulisnya. Salah satu delegasi dikirim oleh Gubernur Basrah, Syurahbil bin Amr al-Ghassani, yang saat itu berada di bawah kekuasaan kerajaan Romawi Bizantium. Namun kedatangan delegasi Haris bin Umair al-Azdi tak hanya ditolak Syurahbil, tapi dia dibunuh dengan kejam. Tentu saja tindakan ini dianggap sebagai deklarasi perang terhadap kaum muslimin yang ada di Madinah. Maka pada tahun 8 Hijriah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyiapkan pasukan yang jumlahnya 3.000 untuk menyerang Basrah pada perang ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ikut turut serta dan tetap berada di Madinah. Sebelum berangkat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan instruksi kepada para pasukan. Pemimpin pasukan adalah Zaid bin Harisah. Jika dia terbunuh, penggantinya adalah Ja'far bin Abi Thalib. Jika ia terbunuh, penggantinya adalah Abdullah bin Rawahah. Dan jika ia terbunuh juga, maka pasukan muslimin harus menunjuk salah satu dari mereka untuk menjadi pemimpin. Selain instruksi itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menginstruksikan kepada mereka untuk tetap mengedepankan pesan damai dan mengajak penduduk setempat untuk mengikuti kebenaran. Jika mereka menolak, itu tidak masalah, tapi jika mereka menolak dan bergabung bersama pasukan Basrah, berarti mereka layak diperangi. Pergerakan kaum muslimin Madinah diketahui dengan Syurahbil bin Amr, penguasa Basrah. Ia pun menyiapkan pasukan 10.000 personil bangsa Arab yang terdiri dari klan-klan Lakam, Judzam, Kain, dan Bahra. Jumlah ini masih ditambah lagi dengan pasukan Romawi yang juga berjumlah 10.000 personil. Dengan demikian, total pasukan yang hendak berperang melawan pasukan kaum muslim mencapai 200.000 personil. Pasukan muslimin yang mendengar berita soal besarnya jumlah pasukan musuh sempat ragu dan khawatir. Sebagian mereka berpikiran untuk mengirimkan surat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan situasi yang dihadapi. Namun panglima pasukan muslim Zaid bin Haris mampu membangkar semangat pasukannya sehingga tetap teguh maju ke medan perang. Dan dia berkata, "Wahai semuanya, demi Allah, apa yang tidak kalian sukai justru itulah yang kalian cari sekarang ini. Mati syahid. Kita memerangi musuh bukan karena perlengkapan, bukan karena kekuatan, juga bukan karena jumlah pasukan yang besar. Kita memerangi mereka karena agama ini,
yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita. Karena itu, marilah kita semua maju. Kita pasti akan memperoleh salah satu dari dua kebaikan, menang atau mati syahid. Tapi pada bulan Jumadil Ula tahun ke-8 Hijriah, dua pasukan pun bertemu di Mu'tah. Seperti yang diinstruksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awalnya Zaid bin Haris yang tampil memimpin pasukan. Namun sebuah ujung tombak tiba-tiba menghujam tubuhnya, menjadikannya gugur dalam keadaan syahid. Kepemimpinan pun berpindah ke tangan Ja'far bin Abi Thalib. Namun heroisme Ja'far berakhir dengan sebilah pedang pasukan Romawi. Seperti yang dipesankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika ketiga pemimpin itu gugur, kaum muslimin harus menentukan pemimpinnya mereka sendiri. Akhirnya mereka sepakat menunjuk Khalid bin Walid sebagai pemimpin. Khalid bin Walid sebelumnya adalah panglima pasukan perang kaum musyrikin Mekah yang mengalahkan pasukan muslim Madinah dalam perang Uhud. Namun Khalid akhirnya masuk Islam dan mengucapkan janji setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemimpinan Khalid bin Walid dalam pertempuran Mu'tah mampu membalikan situasi yang tadinya menekan pasukan muslim. Dengan jumlah pasukan yang kalah jauh, Khalid membuat strategi memecah pasukan muslimin menjadi dua sayap. Ketika malam tiba, masing-masing sayap pasukan muslimin menempati posisi yang ditentukan. Setelah pagi harinya, pasukan muslimin menyerang secara bersamaan. Serangan secara tiba-tiba dari dua penjuru ini ternyata membuat pasukan musuh terkejut. Mereka mengira pasukan kaum muslimin mendapat tambahan pasukan. Sebelum mereka menyadari apa yang sebenarnya terjadi, pasukan muslimin berhasil menghancurkan dan memukul mundur pasukan musuh. Namun, melihat pasukan musuh mundur, Khalid menginstruksikan pasukannya untuk tidak melakukan pengejaran, namun berbalik mundur ke Madinah. Pertimbangan Khalid adalah karena bila pasukan musuh menyadari strategi yang dilakukan kaum muslimin, maka pasukan musuh akan kembali menyerang dengan kekuatan penuh. Di Madinah, berita pasukan muslimin yang berhasil memukul mundur musuh membuat Rasulullah SAW dan kaum muslimin begitu bersuka cita. Namun, sebagian kaum muslimin merasa kecewa karena pasukan muslimin yang mestinya mengejar musuh malah kembali ke Madinah. Sebagian mereka menyambut pasukan Khalid dengan kata-kata sinis. Mendengar ucapan itu, Rasulullah SAW segera memotong. Mereka sama sekali tidak salah. Mereka bukan orang-orang yang melarikan diri dari medan perang. Mereka insya Allah adalah orang-orang yang pulang dan akan kembali berperang. Meski pertempuran antara dua pasukan ini digambarkan sangat sengit, namun dilaporkan hanya 12 orang dari pasukan kaum muslimin yang terbunuh. Padahal jumlah korban tewas dari kaum musyrikin sangat banyak. Sengitnya pertempuran dibuktikan oleh kesaksian Khalid bin Walid yang menghabiskan 9 pucuk pedang dalam perang tersebut. Hanya satu pedang yang tersisa, yakni pedang buatan Yaman. Mengenai perang Mu'tah ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah berkata, berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Perang Mu'tah ini menggambarkan bagaimana progresivitas Islam begitu terlihat. Tanpa ragu sedikit pun, kaum muslimin berangkat menuju ke Mu'tah untuk berperang melawan pasukan Basrah dan Romawi, karena mereka telah mendeklarasikan perang dengan cara yang sangat keji. Dipukul mundurnya pasukan Romawi dalam perang Mu'tah ini dikabarkan telah membuat Kaisar Romawi Heraklius menjadi depresi. Ia tidak menyangka bangsa Arab akan mampu bertindak sejauh itu. Perang ini juga membuatnya sadar bahwa kekuatan Islam
benar-benar tidak bisa dipandang sebelah mata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkisah tentang perang Mu'tah. Tampaklah mukjizat kenabian tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabat di Madinah tentang kematian 3 panglimanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik mimbar dalam keadaan sedih, meneteskan air mata seraya berkata, "Bendera perang dibawa oleh Zaid, lalu berperang hingga mati syahid. Lalu bendera diambil oleh Ja'far dan berperang hingga mati syahid. Lalu bendera perang di bawah oleh Saifullah, pedangnya Allah, yakni Khalid bin Walid, hingga Allah memenangkan peperangan itu." Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi keluarga Ja'far dan menghibur mereka serta membuatkan makanan untuk mereka. Wallahu a'lam bishawab. Semoga dengan kisah ini dapat menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.